supporting dari tentunya kementerian lembaga dan khususnya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Posisi BPI dalam hal ini Puspadu dengan program atau kerjaan yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilakukan ini memang seharusnya menghadirkan OPD terkait gagasan-gagasan apa, isu-isu strategis apa, arah kebijakan apa, serta implikasi program yang akan kita lakukan. Lu lagi ngapain sih Ren? Kok diam aja sih? Nih Cel, gue tuh lagi mikir-mikir Cel ya. Mikir apaan sih? Kan Kemendes, kan kita di Kemendes nih. Gede banget cakupan yang dikerjain sama satu Kemendes ini kan. Nah, apa bisa ya Kemendes ini kerja sendiri? Maksudnya hanya mengandalkan Kemendes doang untuk membangun masyarakat desa tuh bisa gak ya? Ren, lu itu kemana aja sih Ren? Lu gak tahu nih kemarin. Gimana? Kita tuh sudah bersinergitas. Sama siapa? Ya Allah Ren. Kita tuh udah mengadakan kegiatan sinergitas pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Itu yang gue pikirin Cel, harusnya tuh kita bersinergis. Pemikiran itu terlambat, tapi kan pemikiran itu terlambat. udah. Iya, karena memang sudah visioner tercatat, banget ini Kemendes. sudah tercatat di dalam sejarah lah gitu ya Ren ya. Udah. Tanggal 10 Oktober kemarin, Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mengadakan forum sinergitas pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Tepuk tangan dulu dong. Berarti cuman aku doang yang nggak update. Iya, memang kamu nggak update karena kamu terlalu sibuk untuk mensinergitaskan sendiri tim podcast ini. Iya benar. Kita berarti bisa belajar loh nanti nih gimana tenang aja karena hari ini tuh aku udah datangin Ren, narasumbernya Ren. Mantap nih. Jadi sebelum kita penggawa kemarin yang sebagai penggagas acara penting ini kan Ren ya. Allah. Kita sapa dulu sobat PDKT di rumah. Halo sobat PDKT. Ketemu lagi dengan saya Baren Ronevika. Dengan saya Michelle Harrison. Kita di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Deg-degan ini udah lama kita agak vakum. Enggak vakum sih. Enggak. Kan tadi kita sibuk mensinergitaskan dari podcast sendiri. Betul. Jadi karena kan ada hal yang harus kita perbaiki. Iya, betul. Ada hal yang harus disinergikan. Itu ada bahasanya, kita mundur selangkah untuk maju 20 langkahan gitu ya. Dan hari ini kita langsung datangkan narasumber tentang sinergi ini. Coba dilihat ke sebelah kiri kita sudah ada Bapak Laude Muhajirin. Selamat datang Bapak Laude Muhajirin, Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau biasa disingkat Puspadu. Sekarang jadi Pak Kapuspadu. Dulu buka Puspadu. Dulu buka Puspadu dan udah pernah kesini juga Bu Endang, tapi beliau sudah pernah tugas kan. Dan digantikan dengan wajah baru lebih fresh. Lebih semangatnya ya Pak ya. Lebih muda lagi. Aduh Masya Allah. Lebih lucu-lucunya. Iya lagi lucu-lucunya kebanyakan. Iya. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Seperti yang Mbak lihat saat ini gitu. Oh iya. Pokoknya selalu bahagia lah itu. Kunci gitu Ren, Ya, selalu bahagia, selalu lucu-lucunya ya Pak ya. Iya, dan Bapak juga membawa kebahagiaan juga. Pokoknya kalau ada Bapak rame aja. Gak ada lu gak rame ya. Kesibukannya apa nih Pak? Saya kira sebagai pimpinan di sebuah unit kerja, pasti kesibukan kita ini pasti selalu ada tiap saat, tiap waktu. Karena kita dalam sebagai kapus itu selain menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diamanahkan oleh ketentuan atau regulasi, juga menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan atau tugas tambahan dari pimpinan. Jadi yang seperti saat ini di Puspadu ini sesuai dengan tugas dan fungsinya itu menjalankan penyusunan beberapa dokumen, baik itu rencana induk pembangunan desa daerah tertinggal transmigrasi untuk 20 tahun ke depan 2025-2045, juga menyusun sebuah dokumen namanya roadmap 2025-2029, dan juga ada beberapa kegiatan tambahan seperti melakukan kerjasama antar lembaga dan juga kerjasama dengan akademik seperti dengan kampus ITB dan juga beberapa lembaga-lembaga lainnya yang sudah terbangun melalui sebuah PKB, perjanjian kerja bersama, yang antara
Kementerian Desa dengan lembaga tersebut. Ya. Sibuk banget. Sibuk banget ya, tapi masih sempat-sempatnya untuk hadir loh Pak, sore kami ini di sini. tersanjung loh Pak. Terima kasih loh Pak. Ya, Nah, Pak, alhamdulillah. Kalau bisa tentang kegiatan nih Pak, kan baru-baru ini Puspadu itu menggaungi untuk mengadakan kegiatan di tanggal 10 kemarin ya Pak, kegiatan forum sinergitas. Nah Pak, boleh diceritakan sendiri nggak sih Pak kegiatan ini seperti apa? Karena kan ini kegiatan yang sangat menarik sekali ya, karena ini baru pertama kalinya ada gagasan seperti ini Pak. Itu baru gimana nih pertama Pak kali di ceritanya? BPU mungkin ya? Iya. Ya, saya kira forum kemarin yang kita laksanakan namanya Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementatif antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau dilihat dari perjalanan Kementerian Desa ini, dari terbentuknya tahun 2015 sampai saat ini, Forum Sinergitas dengan 3 lembaga yang terkait di dalam substansi Kementerian Desa, yaitu Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu belum pernah dilaksanakan. Baru tahun ini kami laksanakan, bahkan unit-unit teknis seperti unit kerja eselon 1 lainnya yang terkait dengan perdesaan juga belum pernah melaksanakan, mengumpulkan seluruh kepala dinas PMD atau nama lainnya di seluruh Indonesia dalam sebuah forum. Nah, gagasan ini muncul, saya kira ini juga bukan semata-mata langsung tiba-tiba muncul, tapi juga lahir dari beberapa diskusi-diskusi baik antara sesama pimpinan di BPI. Dalam hal ini juga arahan juga dari Pak Kaban tentunya yang selalu menjadi mentor daripada perjalanan atau pelaksanaan kegiatan di BPI. Juga ada desakan yang kuat sebenarnya kenapa kita harus melakukan forum sinergitas ini, karena terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu bahwa kegiatan yang masuk dalam kegiatan Puspadu salah satunya adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk tahun 2025 sampai 45 serta rencana dokumen roadmap 2025 sampai 2009 ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Membutuhkan dukungan supporting dari tentunya kementerian lembaga dan khususnya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sehingga dokumen yang kita susun yang kita hasilkan tentunya itu tidak bisa semata-mata kita jadikan sebuah dokumen dan kita sahkan, tapi membutuhkan konsultasi publik, uji publik, dan harus kita hadirkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terkait dengan dokumen tersebut untuk apa? Untuk memberikan masukan baik itu terkait dengan isu strategis, arah kebijakan, serta beberapa target-target yang akan kita laksanakan di periode tertentu nantinya, begitu. Ini benar-benar keren ya, berarti baik lagi ini ya, benar Kementerian Desa itu hadir dari rakyat untuk rakyat dan merakyat ya Pak ya. Jadi memang yang hadir dokumen yang nanti dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah ya Pak, betul, jadi tepat sasaran kan. Benar. Masya Allah ini kegiatannya bagus banget. Rame loh Pak yang datang, saya dengar. Belum dengar. Saya waktu itu kemana ya? Jadi yang hadir saat itu kurang lebih dari target sebenarnya kalau secara target kumulatif, kalau kita mengundang seluruh kepala dinas PMD Indonesia, kepala Bappedas Indonesia, kepala dinas Sekretaris Indonesia itu targetnya itu harusnya 1.500-an. Wow. Kurang lebih 1.500 dengan jumlah kabupaten Indonesia dan jumlah provinsi. Dan alhamdulillah target tersebut sebenarnya mendekati dari angka yang kita harapkan, karena kurang lebih hampir 900-an yang hadir. Itu belum termasuk panitia lokal. Panitia dalam hal ini dari BPI dan juga dari teman-teman lingkup Kementerian Desa yang ada di sini. Nah, itu saya kira sudah itu di luar ekspektasi kami. Ketika kami melaksanakan forum ini juga saya kira itu susah membayangkan apakah ini pada saat posisi-posisi seperti sekarang ini kira-kira mampu enggak kita menghadirkan begitu banyak hampir seluruh kepala dinas untuk hadir bersama di forum ini. Itu menurut saya sebuah kejutan dan sebuah kebanggaan lah. Kita bisa menghadirkan, apalagi posisi BPI dalam hal ini bukan posisi yang harusnya mengundang mereka sebenarnya gitu. Tapi dengan arahan dari pimpinan dalam hal ini Pak Kaban yang selalu mensupport kita bahwa BPI itu pasti bisa melakukan, karena posisi BPI dalam hal ini Puspadu
dengan program atau kerjaan yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilakukan ini memang seharusnya menghadirkan OPD terkait untuk membahas bersama gagasan-gagasan apa, isu-isu strategis apa, arah kebijakan apa, serta implikasi program yang akan kita lakukan gitu. Ya, seperti itu. Inovatif banget nih Inovatif. masuk ini. Masuk ke poin inovatif di BPI kan ya Pak ya. Dan tambah terasa juga itu bukan hanya sebuah kayak Pak tadi itu adalah sebuah kebanggaan, tapi juga secara tidak langsung itu adalah merupakan suatu apresiasi juga dari daerah kepada pemerintah gitu kan. Betul. Ada rasa kebanggaan tersendiri nggak sih Pak ketika melihat secara langsung nih 900 orang akhirnya terwujud hadir di Bidakara kemarin ya Pak. Terlibat mereka mau meluangkan waktu gitu ya Pak ya. Itu poinnya sebenarnya di situ. Ya saya kira begini. Ada satu konsep berpikir yang harus kita rubah sebenarnya. Bahwa kita tidak bisa membangun desa, membangun kabupaten, membangun provinsi itu dari pusat. Secara langsung. Kita harus saya kira kita tidak bisa menjadi Superman. Tidak bisa menjadi Superwoman. Kita membutuhkan super team yang kuat sehingga untuk membangun desa itu kita harus banyak melibatkan pihak yang terkait seperti dalam hal ini penguatan di Pemda Kabupaten dan juga Pemda Provinsi. Karena kita mempunyai tangan-tangan di situ untuk bisa bersama membangun secara sinergitas, kolaborasi untuk membangun desa. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita melaksanakan sebuah program langsung ke desa, hambatan-hambatan tentunya bahkan kita hadapi. Tapi dengan melibatkan banyak pihak, baik kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, insya Allah saya kira target yang kita harapkan, program yang akan kita lakukan itu bisa tercapai dengan maksimal. Gitu. Ya. Pak, ini saya kepikiran saat Bapak dan tim menggagas membuat forum ini kan pasti mengundang banyak orang ya Pak, yang di luar Kementerian Desa. Ada nggak sih Pak ketakutan nanti mereka di situ jadi ajang protes? Apa ya Pak? Bahasa lembutnya apa ya? Jadi kayak selama ini gini. Ada nggak sih Pak ketakutan ke situ tuh? Kalau saya sih sebagai penyelenggara selalu ada seperti itu. Tapi saya selalu yakin bahwa selama kita punya niat baik dan kita tunjukkan bahwa apa yang akan kita lakukan itu bisa memberikan dampak, manfaat serta efek yang positif kepada pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten, saya kira perasaan-perasaan ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Saya kira banyak juga suara-suara yang menyatakan bahwa apa bisa melaksanakan forum sinergitas mengundang itu, apalagi Kementerian Desa ini belum pernah melakukan itu. Bagi saya ini sebuah tantangan. Saya pikir karena kita tidak pernah mencoba, jadi kita tidak pernah merasakan hasilnya seperti apa. Dan kita buktikan di tanggal 10 kemarin, tanggal 10 bulan 10 2023 kemarin itu, ya saya kira mbak-mbaknya dengan melihat baik di YouTube maupun langsung di tempat acara, bagaimana peserta dari awal yang begitu sangat semangat untuk hadir dan juga sampai terakhir, sampai acara kegiatan terakhir itu masih seluruh ruang-ruang kursi dan sebagainya terisi penuh. Saya dengar itu. Artinya ya itu bagi saya bahwa kondisi seperti ini memang sudah lama kita harapkan, kita inginkan dan kita dambakan ke depan supaya hubungan-hubungan silaturahmi seperti begini, sinergitas seperti begini terus dibangun. Bukan hanya kemarin hanya sebagai pemicu saja. Dan saya kira ke depannya ini bisa kita lakukan sesering mungkin, seefektif mungkin dengan menghadirkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin sebenarnya ditunggu juga sama orang daerah itu sebenarnya mah Pak gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa terwujud dan berhasil. Tepuk tangan dulu dong. Inovatif juga Tadi kan Bapaknya bilang ya Rene, ini sebagai acara 10 Oktober kemarin sebagai pemicu ya Pak ya. Nah tentunya pasti juga ada follow up ke depannya seperti apa sih Pak sinergitas ini Pak? Ya saya kira ke depan apalagi kalau kita lihat dari setelah pelaksanaan kemarin begitu banyak narasumber yang hadir ya dari beberapa kementerian lembaga, baik dari Bappenas sebagai pengampu perencanaan, juga ada dari Dirjen Keuangan yang membahas tentang penyelenggaraan dana desa ke depan seperti apa, dan juga dari Kemenko PMK juga bisa hadir dan memberikan
beberapa materi serta beberapa unsur-unsur lainnya yang saya kira ini membahas banyak hal terkait dengan desa sebenarnya. Dan tentunya rencana dari tindak lanjut dari pertemuan tersebut juga tidak berhenti sampai di forum sinergitas saja tadi, tapi salah satunya dengan langkah-langkah yang menurut saya menjadi bagian penting untuk tindak lanjut dari kegiatan tersebut, membentuk sebuah forum WA Group dengan 3 substansi yang berbeda seperti WA Group Kadis PMD Nusantara, kita namakan seperti begitu. WA Group atau forum Kepala Dinas Nakertrans Nusantara, forum Kepala Bapeda Nusantara gitu. Sehingga memudahkan kita di grup itu nanti semua keluh kesah pemerintah daerah ataupun semua hal-hal positif, ide-ide kreatif, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa kita tuangkan di dalam sebuah grup, bisa kita jadikan ajang diskusi, ajang mencari solusi persoalan-persoalan baik itu di pusat maupun di daerah. Sehingga WA Group ini kita harapkan saat ini bisa memberikan sebagai fasilitasi antara pusat dan daerah, dan tentunya bukan hanya berhenti di WA Group saja, tapi forum-forum berikutnya bukan hanya sinergitas, tapi ini sinergitas yang dalam bentuk yang kolosal seperti kemarin, tapi ini juga kita akan lebih mengerucut kepada substansinya nanti. Jadi seperti BPI dengan Kadis PMD Indonesia, BPI dengan Kadis Nakertrans Indonesia dan BPI dengan Bapeda Indonesia. Keren banget, karena keren banget. Sebuah keberanian loh. Iya Pak, keberanian yang sangat luar biasa. Untuk pemerintah berani membuka forum WA Group. Itu karena kan memang nggak bisa dipungkirin ya, nggak semuanya indah ya Pak. Nanti ada gesekan-gesekan atau seperti apa kan itu agak ditakutkan juga ya gitu. Tapi benar kata Bapak, selama kita berani mencoba, kita akan tahu hasilnya. Kalau nggak berani ya nggak akan tahu apa-apa. Nggak akan kerja juga sama sekali. Iya benar-benar. Karena begini, banyak suara-suara menyatakan begini. Kenapa harus membentuk grup WA kepala dinas? Karena di daerah itu rentan mutasi. Saya pikir itu hanya banyak pernyataan yang akan melemahkan sebenarnya, menjadikan kita tidak akan membentuk grup WA. Tapi bagi saya, bagi kami di BP ini, terutama Pak Kaban dan juga seluruh tim yang menyelenggarakan ini, khususnya teman-teman di BPI secara keseluruhan, bahwa apalagi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita harapkan masing-masing daerah, masing-masing OPD, baik itu PMD, Nakertrans maupun Bapeda, nanti akan ada nomor yang khusus itu, maksud saya siapapun kepala Bapedanya dia pakai nomor itu. Oh, jadi biar nggak keluar. Iya, sekalipun ganti indah. Dia tidak harus. Jadi nomor sebagai nomor apa namanya? Nomor tetap di situ. Jadi siapapun juga di kepala dinasnya, siapapun kepala badannya, ya tetap saja nomor itu yang dipakai, sehingga tidak menghentikan komunikasi antar pusat dan daerah seperti itu. Itu juga harapan Pak Menteri kemarin, Gus Menteri, waktu menyampaikan sambutan atau pidatonya kemarin itu. Benar, alhamdulillah. Ini pasti didukung banget sama Gus Menteri. Ya, saya kira. Alhamdulillah. Saya kira beliau sangat apresiatif kemarin, begitu. Ya, ini langkah baru sebenarnya yang dilakukan oleh BPI. Terlalu berani menurut saya BPI melakukan hal yang, apalagi BPI ini bukan sebuah lembaga teknis yang harus memanggil orang Pemda sebenarnya. Tapi ya kalau kita tidak mencoba, saya kira tidak akan bisa terjadi. Dan ternyata BPI memang bisa melakukan itu. Bisa dong. BPI kan pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi. Nah itu ya. Dia yang mau nambahin. Ya, jadi saya kira sesuai dengan tema kita itu kemarin ya. Bagaimana membuat sebuah sinergitas kolaborasi antara pusat dan daerah untuk sama-sama mensukseskan program untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 sebenarnya. Ya, jadi tidak cukup kita melakukan sebuah reformasi biasa, tapi juga melakukan sebuah transformasi. Dan ini yang kita lakukan itu adalah sebuah transformasi.
Betul, Pak. Sinergitas yang kita lakukan ini sebuah transformasi yang luar biasa, perubahan yang revolusioner menurut saya di Kementerian Desa ini untuk melakukan sinergitas atau membuat sebuah forum seperti ini dengan mengundang saya kira cukup besar tamu-tamu kita yang hadir di forum tersebut. Gebrakan yang positif loh ini. Iya benar. Keren banget Pak. Ya. 4 jempol, pinjam jempol. Banyak banget. Jatuh. Terima kasih. Iya. Ya. Terus saya penasaran tantangannya selama proses mempersiapkan ini apa aja tuh Pak? Kalau boleh sharing sedikit. Tantangannya saya kira pertama tuh kita tidak pernah mempunyai grup seperti ini. Jadi mau tidak mau kita mulai dari nol semuanya. Kita hadirkan, kita libatkan seluruh pusat yang ada di BPI. Kita bagi tim semuanya, tim kerja, ada yang berhubungan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, mencari nomor kontak person masing-masing di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kabupaten kota yang memiliki desa. Selain itu juga mengelompokkan ke dalam sebuah ruang wilayah seperti ada wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Jawa, Bali di Nusa Tenggara. Ini sehingga kita lebih mudah mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah. Kesulitan lainnya, tantangan lain yang kita hadapi bahwa tidak semua daerah yang bisa secara accessibility dengan target waktu yang antara undangan yang kita siapkan dengan rencana pelaksanaan itu sangat mepet sebenarnya. Kurang lebih tidak sampai 10 hari sebenarnya. Karena kurang lebih 10 hari karena penetapan waktu itu dari tanggal sebelumnya itu tanggal 17. Tanggal 17 awalnya itu yang di 17 September ya. Itu saya kira cukup mepet karena yang mengundang daerah dengan cukup seluruh Indonesia itu tidak mudah sebenarnya. Iya, betul. Sehingga dengan waktu yang diberikan oleh Pak Sekjen tanggal 10 bulan 10 sehingga semua tim bekerja pagi, siang, malam menurut saya cukup masif lah menghubungi daerah-daerah, menanyakan kontak person, menghadirkan semuanya untuk bisa hadir seperti ini. Dan hasilnya alhamdulillah. Ya, saya kira hasilnya bisa dilihat dari kehadiran mereka sebenarnya. Betul, betul. Kalaupun ada daerah yang tidak hadir, ini disebabkan kesulitan aksesibilitas sebenarnya. Transportasi yang di masing-masing daerah dan juga ada daerah yang menyatakan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Di tanggal cantik tuh, tanggal 10. Bulan 10. Pak, jadi dengan banyaknya rentetan acaranya tadi ya Pak ya. Tentu ada juga apa namanya itu sinergitas ideal. Nah menurut Bapak sinergitas ideal itu seperti apa sih Pak? Saya kira sinergitas yang ideal adalah ini bukan hanya sebatas koordinasi. Bukan hanya sebatas ungkapan saja. Karena banyak hal orang menyatakan begini. Mudah mengatakan koordinasi. Itu dalam kata-kata. Tapi dalam implementasinya susah. Nah, sehingga beberapa di tahun-tahun terakhir ini kata-kata koordinasi ini mulai bergeser kepada sinergitas, kolaborasi. Itu yang sekarang kalimat ini atau narasi ini sangat kuat digunakan oleh semua pihak. Kan dipandang perlu bahwa sinergitas ini menjadi langkah yang menurut saya sangat tepat, sangat ideal untuk kita membangun kerjasama antar semua pihak, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah. Nah, sinergitas yang ideal menurut saya adalah sebuah sinergi yang memiliki kesamaan pandangan yang sama, memiliki semangat yang sama, memiliki prinsip yang sama untuk sama-sama menjadi bagian penting dari sebuah pengambilan keputusan. Jadi siapapun saya kira bisa bersinergi dengan cara yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, tapi tujuan yang dihasilkan itu mengarah kepada titik fokus yang sama. Seperti itu. Ya, jadi forum sinergitas yang kita laksanakan kemarin saya kira
dengan 3 substansi yang kita undang kemarin ini, walaupun berbeda-beda, tapi tujuan yang sama adalah bagaimana kita memajukan pembangunan di desa, mensejahterakan pembangunan di desa. Baik itu di pedesaan maupun juga percepatan pembangunan daerah tertinggal serta pembangunan kawasan transmigrasi seperti itu. Itulah bentuk-bentuk sinergitas yang ideal yang kita lakukan saat ini. Iya, setuju dan pastinya makin kerasa sama masyarakat ya. Iya, benar-benar. Iya Pak ya. Ya. Kuncinya kan tetap tujuan sama, itu desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi ya Pak ya. Iya. Selanjutnya misal. Nah, Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada Pemda atau stakeholder lainnya ini apa nih Pak menurut kegiatan sinergitas? Saya kira forum sinergitas sangat penting dilaksanakan dengan mempertemukan kepala-kepala dinas atau PD se-Indonesia, baik itu pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, bahwa kolaborasi seperti ini, sinergitas seperti ini tidak cukup sampai di forum saja, tapi tindak lanjut daripada sinergitas ini terus kita lakukan, terus kita galakan, sehingga kita mampu memberikan respon-respon baik itu dari pusat maupun dari daerah sendiri, memberikan informasi baik dari pusat dan daerah atau sebaliknya, sehingga kita bisa menemukan atau mendapatkan sebuah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa, di daerah transmigrasi maupun di daerah tertinggal. Dan saya kira yang kedua adalah tentunya dengan forum sinergitas ini juga akan memperkaya kita, terutama dalam menyiapkan sebuah data yang berkualitas, dan tentunya di bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui berbagai paket data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Artinya kita tentunya ingin membangun desa itu tidak bisa lepas dari sebuah data. Iya, Ya, sehingga kita butuh data yang kuat, data yang akurat, data yang aktual, data yang presisi tentunya, yang bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama. Kalau hanya bicara nggak ada data kan Ya, disangkanya nanti benar. hoax ya Pak ya. Benar. Dan aku menarik sama Bapak gimana caranya supaya forum ini tetap berlanjut. Iya. Itu tuh mungkin tantangan selanjutnya ya Pak, Ya. dari tindak lanjut ini, karena mungkin siapapun pejabatnya nanti ini tetap berlanjut, itu salah satu tantangan untuk kita semua ya Pak ya. Betul. Saya kira tantangannya yang pertama, kalau kita tidak lakukan, tentunya kita tidak punya tantangan. Iya. Betul. Lakukan dan biarkanlah alam yang menyeleksi semuanya. Ini Quote of the day. biarkan alam Lakukan yang menyeleksi. dan biarkan alam yang menyeleksi dengan Weh. sendirinya. Gitu ya Pak ya, Iya. betul ya. Masya Allah Bapak. Wuh. Nanti saya update itu di Instagram saya, boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Oke. Kita kan udah berserius-serius ria. Iya. Udah bersinergi Iya, dengan akarnya sinergi. Pak Laude ini agak tegang. Tapi kita juga tegang. Iya. Padahal bapaknya aslinya asik banget. Bapaknya asik Kalau rapat banget. sama Pak Laude itu kira-kira 1 jam tuh 45 menitnya Ketawa. Tapi tetap ada hasilnya. Buktinya fokus ini. hasilnya Iya. tetap. Jadi kerja berat juga nggak kerasa ya Pak ya. benar. Seimbang jadi antara serius. Jadi yang lagi ketawa, serius, pusing-pusing, yuk berkunjung ke Puspadu, Iya. ketemu dengan Pak Puspadu. Iya, betul. Untuk mensinergikan Iya. ke depannya seperti apa, sambil ngopi-ngopi cantik, Iya. tapi Iya. tujuannya tercapai, fokusnya tercapai Iya. untuk desa, Betul. daerah tertinggal, dan transmigrasi. Iya. Nanti kapan-kapan boleh tim podcast main ya Pak ya, supaya Boleh, bisa sinergis. boleh. Ini orang-orangnya kurang Boleh. sinergis Saya kira Pak Kaban kita, pimpinan kita di BP ini hampir tiap saat melakukan sinergitas sebenarnya. Iya. Melakukan sebuah transformasi. Jargonnya cepat, pasti cepat, pasti jadi, Iya, pasti dan kreatif. pasti kreatif. Ini sebuah bentuk dari sebuah transformasi sebenarnya. Iya. Perubahan yang radikal menurut saya, yang revolusioner. Yang kalau menurut saya dengan jargon simbol bangau dengan gambar seperti begini, ini adalah simbol sebuah kepemimpinan. Simbol kepemimpinan artinya bangau itu menunjukkan bahwa ketika dia bergerak, dia terbang, dia akan selalu diikuti oleh timnya di belakang atau bagian daripada bangau itu sendiri. Sehingga coba kalau kita perhatikan, seperti itulah filosofi yang coba disampaikan di BPI sebenarnya, bahwa kita bergerak maju bersama, langkah bersama untuk membangun BPI khususnya, dan tentunya kementerian secara
secara umumnya gitu. Itulah tujuan yang Keren. Tepuk tangan dulu dong. Dan BPL itu berani melakukan sebuah perubahan ya Pak ya. itu transformasi namanya. Transformasi. Iya, betul deh. Oke, karena udah semakin sore ya. Kita terlalu fokus, kita kuis sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Iya. Coba Rin. Agak Elin sedikit Rin. Ulang. Harusnya dibentuknya kayak banget. Iya, biar semakin terdepan ya. Jadi kita ada kuis nih Pak. Ya. Nanti kita Ini kuisnya kuis cepat, jawabannya cepat juga Pak. Boleh. Cepat tepat. Iya, kuis Cepat-cepat pertanyaan cepat, jawabannya harus tepat. Kan ini pilihan, enggak dong. Berarti ini kuis cepat, jawabannya cepat ya kan. Agak kelihatan gak sinergis ya Pak ya kita ya. Mohon maaf ya Pak ya. Itu bagian dari sinergitas. Iya bener, berproses tuh kayak Pak ya. Iya. Oke Bapak, Ya. sayur terong atau tumis ati? Hah? Sayur terong. Kenapa nih, Pak? Kenapa tuh Pak? Enak. Lezat. Terongnya dicabein Pak. Terong diapain pun enak kan. Ada nyanyi tuh kan. Terong dicabein. Iya. Selanjutnya Pak, badminton atau tenis? Badminton. Badminton. Maksa. Iya. Itu kenapa Pak? Tapi Bapak tenis juga kan main? Enggak, saya badminton dari kecil. Sampai insya Allah sampai selamanya tua lah. nanti Sampai ya tua Pak nanti. ya. Pengabdian apa ya? Saya juga mulai join Selmire Pak di Kemendes ini ya. Bagus. Selasa, Kamis, sore itu jadwalnya Karena badminton ya. kita harus senang olahraga lah. Karena di badminton, di tenis, di sepak bola, dimanapun aktivitas olahraga yang kita lakukan itu, kalau salah satu mau melihat karakter asli seseorang itu di olahraga itu. Iya betul. Ketika di lapangan dia akan spontan melakukan hal apapun gitu. Iya betul. Itu karakter Karena situ itu ya. waktu berpikirnya kan Ya, sekian ya. detik aja Pak Ya, ya. betul. Keputusan-keputusan gitu. Dan juga tentunya kita harus untuk sehat kan. Betul, harus Berarti habis ini saya harus mikirkan nih olahraga apa yang harus saya tekuni. aku Iya. udah punya. Selanjutnya, Pak, warna kuning atau merah? Merah. kenapa tuh Pak? Merah menyala, berani. Oh iya. Sebagai wujud transformasi ini Iya. diwakilkan dengan Iya. warna Warna berani merah, ya Pak berani. ya. Oh, berarti memang udah karakter Bapak nih Iya, berani benar. memang. Lu Ren. Aku ya? Iya. Oh iya. Jogja atau Kendari? Agak lama nih mikirnya. Jogja atau Kendari? Sebenarnya kalau Jogja itu saya hampir lama tinggal di Jogja. Tapi kuliah di sana. Oh. Anak-anak juga lahir di Jogja juga. Oh. Cuman Kendari tanah air beta. Tanah air air beta. beta. Jadi sulit Itu bukan memilih pilihan ya, berarti ya, bukan Pak ya? pilihan ya, Pak Pilihan. ya. Artinya saya kira sama-sama ya kota yang menurut saya menarik dan cukup membahagiakan lah. Iya betul. Betul. Slang atau dewa? Slang. Asik. Favoritnya apa nih? Pak? Slankers ya Pak ya? Ya, saya termasuk slanker pertama lah. Wow, ada angkatan tuh. Angkatan kakak Bim Bim Pak. Iya, kakak. Wow. Kalau salah berarti tahu juga ya, bisa kali ya nyanyiin selirik. Iya, nanti minta tolong dia. Gimana minta tolongnya nanti disangkanya nyuruh-nyuruh gitu. Iya. Ini nggak bermaksud menyuruh Ah, sih iya, Pak, iya. cuman bukan menguji coba, cuma mau mendengarkan aja sih Pak ya. Iya. Pendengaran Kampus Padu tuh suaranya bagus ya Ren. Bapak punya band apa namanya lupa ya Pak ya? Romusa, rombongan muka sangar. Oh iya, band Romusa. Coba kita dengerin ya. Kalau Bisa ada kali yang Pak iya. dicek sedikit Pak. Lalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, Gala mimpi. Bapak kayaknya dulu sebelum Apa? pada usia segini Iya. roh gondrong juga kayaknya Pak ya? Ya, Iya. Gondes, gondrong deso. Terakhir Pak, Metallica atau Guns N' Roses? Dua-duanya. Oh sampai nggak bisa milih juga Pak? Dua-duanya. Saya menyukai dua-duanya. Saya lahir di era dua-duanya. Oh. Besar dan tumbuh di era dua-duanya gitu. Oh iya sih Bapak. Berarti itu bukan pilihan. Bukan pilihan ini memang. Dan saya menyanyikan dua band. Dua band itu dinyanyiin terus ya Iya. Pak lagu-lagunya. Waktu itu juga
Bapak nyanyi. Kalau Hong Kitong tuh lagu siapa ya Pak? Itu Rolling Stone. Oh Rolling Stone, oh salah berarti. Gak apa-apa, Tapi kan itu masih satu masa dari itu belajar ya, Pak ya. Saya nyanyikan semua genre kecuali keroncong, saya nggak bisa. Oh keroncong. Tapi Bapak suaranya bagus loh. Jadi menurut saya contoh hidup seimbang tuh sebenarnya Bapak. Kerja keras, olahraga keras, dan happy-happynya juga dapet gitu. Jadi work hard, play harder ya Pak ya. Iya benar. Betul ya Pak. Ya. Jadi supaya nggak stres kan Iya Pak. benar. Aduh, Keseimbangan. ya Allah. Pokoknya seimbang. sehat selalu untuk Bapak, Terima semakin kasih. sukses. Pokoknya segala sesuatu itu dipermudahkan ya Pak ya. Iya, Amin. Dan tetap punya Apa nih? roh-roh untuk selalu bertransformasi. Ya, Kan itu Pak benar. namanya giro Giro ya benar. ya Pak ya bener ya. Giro untuk selalu haus akan transformasi yang Iya. lebih baik. Mudah-mudahan selalu ada Makasih. di diri Bapak dan sehat-sehat. Salam buat keluarga Bapak. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, makasih banyak, Makasih Mbak. banyak waktunya. Mohon maaf Makasih. apabila kita ada kurang-kurangnya Pak ya, Makasih, ada Mbak. salah kata dan perbuatan. Benar sekali. Seperti itu. Aduh, happy banget nih pokoknya. Pasti dong tentunya Iya. ya. Habis ini kita langsung bisa bersinergi ya Ren. Iya, ya. bisa nanti Dan untuk bersatu. Dan untuk teman-teman berkata semua, ini akan tayang di YouTube BPI Kemendesa PDTT Iya. setiap Jumat jam 5 5 sore. Jangan Ini lupa. insya Allah kembali tayang rutin lagi ya Ren. Iya, ya. harus Karena dong. hari ini kita sudah bersinergi. Udah bersinergi kita. Jadi kedepannya kita udah punya banyak sekali tayangan-tayangan yang berfaedah dan menarik. Jangan lupa Jangan di lupa like, comment, subscribe, and share, dan klik lonceng merah. saya Ranisha Arison saya Barana Nevika. dan Saya Laude Muhajirin Kapuspadu. Yes, Oke. kami undur diri, kami pamit. sampai jumpa di lagi. episode selanjutnya. Dah. PDKT Makin dekat dengan desa. Bapak makasih banyak ya Pak ya.